Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kelompok ke-10 ya yang telah mempresentasikan makalah pada pagi hari ini atau siang kali ini tentang masyarakat madani ya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah bahasa Inggrisnya adalah civil society ya gitu. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada audiens yang telah bertanya dan melaksanakan diskusi pada pagi ini dengan baik sekali ya. Saya sangat menghargainya. Oke, nanti saya akan mencoba untuk mengklarifikasi dan memaparkan apa yang menjadi bahasan pada kesempatan kali ini, dan tentunya apa yang saya sampaikan nanti juga akan terkait dengan evaluasi yang akan saya berikan di Google Form yang saya taruh linknya di Vclass, sudah siap ya. Jadi oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya sedikit saja, atau mungkin tidak selengkap kelompok yang presentasi, tapi akan saya coba untuk menguraikan satu persatu ya. Mulai dari definisi masyarakat madani itu sendiri apa ya. Kenapa sih, apa saja sih faktor-faktor yang melatar belakangi kenapa harus muncul konsep masyarakat madani di suatu negara. Nah, karakteristiknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, dan bagaimana implementasinya konsep tersebut di negara kita Indonesia. Dan yang terakhir adalah bagaimana peran Muslim di dalam konsep masyarakat madani itu sendiri ya. Karena kita tahu ya, di negara kita Muslim atau Islam adalah agama yang paling banyak dianut di negara kita, mayoritas ya. Bagaimana Islam memandang konsep masyarakat madani itu sendiri. Oke, yang pertama adalah terkait dengan definisi ya. Definisi masyarakat madani ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa masyarakat madani itu lebih dikenal dengan istilah civil society ya. Ini diambil dari bahasa Latin juga sebenarnya ya, yaitu ada kata civitas Dei yang artinya kota ilahi, dan society itu artinya masyarakat ya. Jadi dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization, atau yang berarti dengan peradaban. Oke, gitu ya. Nah, menurut Munawir ya, masyarakat madani itu adalah berasal dari turunan dari bahasa Arab ya, dari kata madani. Madani itu sendiri adalah kata kerja atau fi'il ya, dari kata madana ya, artinya mendiami, tinggal atau membangun. Kemudian istilah itu berubah menjadi madani yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau berdagang. Nah, kalau di kota Madinah itu artinya juga kota yang sudah memiliki peradaban yang sangat baik. Makanya disebut dengan madani atau Madinah, itu perkotaan ya. Menurut Hall ya, dia mengidentifikasi bahwa masyarakat madani itu identik dengan istilah civil society, yang artinya itu suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita dari suatu komunitas yang dapat terwujud dalam kehidupan sosial bermasyarakat ya. Dalam konsep masyarakat madani itu sendiri, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan ya. Jadi orientasinya ada di bagaimana kita membuat suatu konsep peradaban dalam suatu tatanan masyarakat ya. Nah, bagaimana sih sejarah munculnya konsep masyarakat madani itu sendiri ya secara global ya. Jadi konsep ini dimulai pada abad pertengahan, ketika waktu itu adalah ada namanya seorang pakar tata negara ya, namanya Adam Ferguson dari Skotlandia. Dia muncul dengan konsep masyarakat madani ya. Nah, pada saat itu di Indonesia sendiri ya, populer istilah tersebut pada akhir abad ke-20 ya. Kemudian berdasarkan pada konsep kota Madinah yang dibangun pada zaman Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi ya. Kemudian konsep tersebut berorientasi pada tamadun, yaitu sebuah konsep di mana masyarakat itu berorientasi pada sebuah peradaban. Bagaimana peradaban itu membuat suatu konsep
yang dapat diterapkan pada tatanan masyarakat agar terjadi konsep-konsep peradaban yang lebih baik daripada sebelumnya ya. Jadi konsep tamadun ini pertama kali diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun, dan konsep Al-Madinah Al-Jadidah itu bagaimana Madinah ini sebagai negara para ulama ya, yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan. Nah, kembali ke Indonesia sendiri ya. Di Indonesia, perjuangan masyarakat Madani itu dimulai pada pergerakan kebangsaan yang dipelopori oleh Syarikat Islam pada waktu itu ya, tahun 1912. Nah, kemudian perjuangan ini dilanjutkan oleh Sultan Syahrir pada awal kemerdekaan. Tentunya konsep-konsep ini akan terus berkembang sampai pada akhir reformasi ya. Nah, tuntutan perjuangan transformasi menuju masyarakat Madani ini tentunya akan semakin tak terbendung lagi, terutama di era-era globalisasi seperti ini ya. Bagaimana masyarakat tidak hanya terpaku pada perkembangan zaman, tapi bagaimana peradaban itu sendiri masih harus kita jaga ya. Bagaimana memuliakan manusia, bagaimana menghargai manusia, dan bagaimana kita harus bersosialisasi pada tataran yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimana sih karakteristik dari masyarakat Madani itu sendiri? Yang pertama adalah ya, diakuinya semangat pluralisme ya. Nah, pluralisme ini atau kemajemukan ini itu bertujuan untuk mencerdaskan umat ya. Sebuah perbedaan yang kosmopolit akan tercipta manakala manusia memiliki sikap inklusif ya, tidak eksklusif ya, sikap mau terbuka, sikap mau menerima yang menyesuaikan terhadap lingkungan sekitar. Namun dengan catatan tentunya ya, identitas sejati atas parameter otentik agama tetap terjaga ya. Jadi harus mengedepankan konsep agama meskipun kita tidak menutup kemungkinan untuk berdiskusi dengan agama-agama yang lain tentang toleransi gitu. Selanjutnya adalah tingginya sikap toleransi ya, ini yang saya bahas tadi ya. Secara sederhana gini ya, toleransi itu adalah sikap suka mendengar, suka menghargai pendapat dan pendirian orang lain, baik terhadap sesama agama maupun terhadap beda agama, itu yang terpenting ya. Yang ketiga adalah adanya prinsip demokrasi yang harus kita tegakkan. Tentunya ini ya, demokrasi bukanlah sekedar kebebasan dan persaingan. Demokrasi adalah suatu pilihan untuk bersama-sama membangun, memperjuangkan kehidupan warga negara dan masyarakat yang tentunya dengan tujuan membentuk masyarakat yang sejahtera. Nah, ciri-ciri masyarakat Madani itu sendiri seperti masyarakat yang memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup dengan berdampingan dengan teknologi, tidak gaptek ya, memiliki pendidikan yang tinggi tentunya, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan seperti yang kita lakukan sekarang ini ya, dengan terus mengembangkan, mempelajari pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan, dan tentunya mengamalkan akhlak yang mulia ya, akhlak yang moral yang baik, tentunya mempunyai pengaruh yang luas dalam proses membuat keputusan, menentukan nasib masa depan yang lebih baik melalui kegiatan sosial, politik maupun dalam proses kelembagaan masyarakat. Tentu ciri-cirinya. Namun tentu saja ya, tidak mudah untuk menerapkan konsep masyarakat Madani di Indonesia itu sendiri ya. Kenapa? Karena masih ada beberapa hambatan yang sering kita temui. Yang pertama adalah tentang kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang tentunya kurang memadai. Mungkin bisa dikarenakan karena pendidikan di negara kita belum merata. Yang kedua, masih adanya pendidikan politik masyarakat yang rendah ya. Jadi masyarakat lebih tergiur bagaimana berpartisipasi kalau ada money politiknya. Berarti secara kesadaran untuk berpolitik masih rendah. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi nasional yang tentu saja belum merata dan stabil ya, apalagi pasca krisis moneter, apalagi di masa pandemi ya, tentunya akan semakin berat. Yang keempat,
adanya atau tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena mungkin adanya keterbatasan di lapangan pekerjaan ya. Sudah semakin banyak lulusan S1 tetapi ya tentunya lapangan pekerjaan semakin menyempit apalagi di musim pandemi ya. Terjadinya pengurangan atau pemberhentian kerja di berbagai perusahaan ya karena ya faktor pandemi. Yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja, ini tadi yang saya bahas ya. Pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan ya, ini karena perusahaan sudah mengkalkulasi menghitung untung ruginya ya, sehingga harus ada pemangkasan dari segi pengeluaran. Itu beberapa masalah atau hambatan yang kita hadapi untuk menerapkan konsep masyarakat madani di Indonesia. Selanjutnya adalah bagaimana sih masyarakat madani itu terimplementasi di negara kita. Melihat tadi berbagai macam kekurangan ya. Yang pertama adalah tentu ya Indonesia pada masa reformasi dulu itu membutuhkan sebuah konsep menumbuh kembangkan kondisi di mana pada waktu itu ya masyarakat Indonesia itu dilanda euforia demokrasi ya, semangat otonomi daerah dan derasnya globalisasi untuk membutuhkan masyarakat yang mempunyai kemampuan ya, dan kemampuan, tidak hanya kemampuan tapi juga kemauan ya, untuk hidup bersama dalam sikap yang saling menghargai, toleransi dalam kemajemukan yang tidak saling mengeksklusifkan terhadap berbagai suku, agama, bahasa, dan adat yang menjadi pembeda. Nah, kepedulian, kesantunan, dan kesetiakawanan inilah yang merupakan sikap yang sekaligus menjadi sasaran yang diperlukan bangsa Indonesia sehingga tidak terjadi adanya disintegrasi ya. Nah, untuk membangun masyarakat madani itu sendiri di Indonesia ada 6 faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah harus adanya perbaikan di sekitar ekonomi, di sektor ekonomi. Yang kedua harus adanya tumbuh kembangnya intelektualitas di SDM di Indonesia ya. Jadi semakin banyak sarjana, semakin banyak orang-orang yang intelektual, nanti bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dan membuka lapangan pekerjaan yang semakin bervariasi ya. Tentunya di era globalisasi ini harus memanfaatkan teknologi yang ada. Yang ketiga harus adanya pluralisme ya. Tentunya kita tidak menutup mata, Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam pulau ya, macam perbedaan. Kita harus menumbuh kembangkan semangat untuk menghargai dalam pluralisme itu sendiri ya. Yang berikutnya adalah adanya partisipasi yang aktif dari peran masyarakat ya, untuk mengelola potensi yang ada. Dan yang terakhir tentunya harus kita tanamkan dalam diri kita keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang semakin kuat ya. Semakin orang beradab, semakin dia mau menghargai adanya perbedaan ya. Tidak menjadi hakim atas apa yang tidak menjadi preferensi atau tendensinya. Nah, sekarang yang terakhir adalah tentang peran umat Islam dalam konsep masyarakat madani. Nah, dalam sejarah Islam itu sendiri, realisasi keunggulan normatif atau potensial umat Islam itu sudah terjadi dimulai ketika masa Abbasiyah ya. Pada masa itu umat Islam menunjukkan tentang kemajuan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, militer, ekonomi politik, dan juga kemajuan di bidang-bidang lainnya. Nah, umat Islam sendiri itu menjadi kelompok umat terdepan dan yang terunggul pada waktu itu ya, dengan munculnya nama-nama ilmuwan yang dari umat Islam, seperti adanya munculnya nama Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, dan yang lainnya. Tentu ini menjadi tonggak bagaimana kita memunculkan ya figur-figur Islam menjadi tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam bidang dalam segala bidang ya, terutama di bidang ilmu pengetahuan. Nah, dalam Al-Quran sendiri surat Al-Imran ayat 110 sudah ditegaskan ya bagaimana seharusnya kualitas sumber daya manusia umat Islam dalam menghadapi tatanan masyarakat madani. Ini artinya seperti ini ya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia ya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar,
dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, dari ayat ini ya sudah jelas bahwa Allah itu menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok yang Allah ciptakan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kan gitu ya. Nah, di antara aspek kebaikan umat Islam itulah ada keunggulan kualitas SDM yang sudah ditanamkan dalam diri kita sebagai umat muslim dibanding dengan umat-umat yang lain ya. Namun ya, keunggulan kualitas umat Islam ini bersifat normatif, potensial, dan belum real. Nah, realnya ini harus kita buktikan, harus kita gali terus ya, harus kita upayakan agar muncul dalam diri kita ya. Jadi tidak pasif, harus ada proses penggalian kualitas diri kita sendiri ya. Nah, bagaimana posisi umat Islam ya dalam segala bidang untuk memantapkan diri kita menyambut masyarakat madani? Kalau kita sadari sendiri ya, SDM umat Islam itu saat ini itu belum mampu menunjukkan kualitas yang unggul dalam percaturan global ya, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun tadi sudah diberikan statement dalam Al-Quran bahwa kita adalah umat yang terbaik, namun potensi itu belum muncul ya. Di Indonesia sendiri ya, jumlah umat Islam itu lebih dari 85%. Tetapi karena kualitas SDM-nya masih rendah, tentunya juga belum bisa memberikan kontribusi yang proporsional. Hukum positif yang berlaku di negara ini pun seharusnya sejatinya bisa memberikan ruang yang lebih bagaimana umat Islam itu memberikan kontribusi yang sangat maksimal. Nah, ini harusnya inspirasi dari tokoh-tokoh Islam itu bisa menjadikan kita pelecut semangat agar terus menggali potensi kita dan mengembangkan tingkat intelektualitas kita untuk meraih impian menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang beradab, masyarakat yang tidak tidak menutup diri pada perkembangan zaman dan juga melek terhadap teknologi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Apa yang saya sampaikan nanti akan saya munculkan dalam soal Google Form saya ya, dan kalian bisa mengisinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat ya.